Kenapa? Gue lihat kain putih, transparan, cepet banget lewat di antara pohon. Udah, jalan terus. Jangan dirasain. Sebelum lanjut lihat hantunya yang makin absurd, subscribe dulu dong. Dan nyalakan loncengnya. Biar tiap ada hantu baru, lo dapat notifikasi. Gratis kok. 20 Desember 2012. Hari itu harusnya cuma jadi pendakian biasa buat aku. Aku berangkat bareng sahabatku, Inok. Tujuan kami ke Gunung Arjuno Welirang. Bang, pendakian kali ini kita benar-benar harus siap matang. Checklist jangan ada yang ketinggalan. Kamera juga harus yang paling bagus. Siapa tahu ini jadi dokumentasi kita yang terakhir. Udah, jangan lebay. Jangan ngomong gitu. Kita mau ke alam bebas. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Niatnya sederhana, naik, foto-foto, turun, pulang. Tapi dari awal, sebenarnya ada yang aneh. Bang, makan yang kenyang. Siapa tahu nanti di atas nggak bisa makan lagi. Wih, kalau ngomong gitu lagi mending kita balik aja, Nok. Bercanda, Bang. Cuma antisipasi aja. Antisipasi boleh, tapi jangan bikin suasana jadi aneh. Inok beberapa kali ngomong hal yang bikin aku nggak nyaman. Namun tatapannya berbeda dari biasanya. Kosong. Bang, tolong fotoin gue dong. Oke, sini. Yang bagus ya. Bahasanya berat amat. Biar berasa perjalanan ya, Bang. Kita rest di sini ya, Nok. Gue udah nggak kuat. Jangan di sini, Bang. Di atas kokopan aja. Dikit lagi. Aku punya tempat enak buat rest. Bener-bener nyaman. Oh gitu. Ya udah, ayo kita coba. Di pos 2 Kokopan, kami nemu satu tempat yang sampai sekarang masih bikin aku merinding. Rumputnya rapi, tanahnya lapang, terlalu nyaman untuk ukuran hutan liar.
Waktu di situ rasanya cepet banget. Tiba-tiba sudah sore. Bang, tadi di tempat itu ngerasa apa? Ada yang aneh nggak? Biasa aja, malah nyaman. Biasanya kalau ada orang baru, suka dilihatin sama sosok mbah-mbah. Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Inok sempat nanya ke aku. Aku ngerasa nggak ada yang aneh. Aku jawab enggak. Tapi sebenarnya ada perasaan kayak lagi diperhatiin. Aku cuma nggak mau bikin suasana makin nggak enak. Bang, keluarin pisau tebas. Kenapa? Jaga-jaga. Apapun yang ada di depan, tebas saja. Apa maksud lo? Nggak tahu. Bisa babi hutan atau macan tutul Jawa. Nok, Kenapa? gue lihat kain putih, transparan. Cepet banget lewat di antara pohon. Udah, jalan terus. Jangan dirasain. Sore menjelang malam, kami lihat cahaya dari kejauhan. Awalnya kupikir mobil penambang, tapi lampunya nggak stabil. Wah, jam segini masih ada mobil penambang ya? Iya. Kayaknya mau lewat sini. Loh, kok lampunya berubah kayak obor? Kenapa jadi nambah terus cahayanya? Udah, kita lanjut naik aja. Warnanya oranye kemerahan. Jumlahnya makin banyak dan melayang. Aku pura-pura tenang. Padahal di dalam, jantungku sudah nggak karuan. Jam setengah 10 malam, aku dan Inok akhirnya sampai di pos 3 lereng Gunung Arjuno Welirang. Badan kami sudah capek, nafas berat. Kami mendirikan tenda sederhana di dekat pondokan. Sempat ada seorang pendaki dari rombongan pendaki Jogja yang menanyakan rute pendakian. Permisi mas, numpang nanya, saya mau ke Arjuno Welirang. Enaknya ke Arjuno dulu atau Welirang dulu ya? Baiknya lewat mana yang aman? Mendingan ke Arjuno dulu, Mas. Nanti turun lewat Lembah Kijang, baru ke Welirang. Oh gitu. Baik mas, terima kasih ya. Sama-sama. Inok menjawabnya dengan lancar. Melihat dia begitu yakin, entah kenapa aku ikut merasa tenang. Setidaknya dia benar-benar paham medan gunung ini. Saat itu semuanya terasa normal. Tidak ada firasat apapun. Aku mulai merebahkan badan, mencoba memejamkan mata. Nok, lu denger? Iya, tendanya juga goyang. Tiba-tiba tenda kami bergoyang. Pelan. Bukan seperti diterpa angin kencang. Lebih seperti ada sesuatu yang menyentuhnya dari luar. Nggak ada apa-apa, Bang. Suara itu juga langsung hilang. Kalau ada gangguan lagi,
Biarin aja, asal nggak bahaya. Kadang di gunung, yang paling berbahaya bukan yang terlihat, tapi yang nggak bisa dijelasin. Pagi itu, kami turun ke area penambangan belerang di lereng Gunung Arjuno Welirang. Aktivitas penambang terlihat normal. Asap tipis mengepul dari kawah. Baunya menyengat, menusuk sampai ke dada. Inok langsung sibuk dengan kameranya. Seperti biasa, kalau sudah pegang kamera, dia bisa lupa segalanya. Aku sempat memperhatikan. Dia melangkah makin dekat ke bibir kawah. Mas, jangan terlalu dekat. Bahaya itu. Iya pak, maaf. Waktu itu aku mulai kesal. Bukan karena dia bandel, tapi karena dia seperti tidak peduli pada dirinya sendiri. Bang, yuk kita foto berdua. Ngapain foto berdua cowok-cowok? Aneh. Siapa tahu ini foto terakhir kita berdua. Wih, mulut lo jangan ngomong begitu lagi. Bang, kalau misalnya nanti kita kepisah, ini jadi kenangan ya. Ah, udahlah. Kalau mau foto ya foto aja. Nggak usah pakai embel-embel aneh. Dan mungkin dia sudah tahu sesuatu yang aku belum sadar. Permisi, Pak. Inok jalan sekitar 50 meter di depanku. 3 penambang naik dari bawah. Wajah mereka datar, diam. Mereka melewati Inok tanpa sepatah kata pun. Nok, hati-hati. Dia melihat jalur kecil di sisi bawah, seperti jalan pintas. Dia lompat kecil dan hilang. Nok, hati-hati. Bukan jatuh, bukan tergelincir. Hilang begitu saja. Inok. Nok, jangan bercanda. Ayo keluar. Aku teriak sekuat tenaga, manggil namanya berulang kali. Inok. Inok. Saat itu aku masih mencoba berpikir logis. Mungkin dia turun duluan, mungkin dia kembali ke tenda. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar yang baru saja terjadi di depan mataku. Sore itu, aku kembali ke pos 3 dengan napas berat. Tendaku masih tertutup rapat seperti pagi tadi. Aku mulai gelisah. Masuk tenda, keluar lagi. Akhirnya aku ke pondokan, bertanya pada para penambang. Pak, lihat teman saya nggak? Nggak, Mas. Mungkin lagi nikmatin sunrise. Tunggu aja, nanti juga turun.
Aku mencoba percaya. Mas, temannya udah balik? Belum, Pak. Oh alah, ini mendung sekali. Kayaknya mau hujan lagi. Iya, Pak. Hujan turun lagi. Mas, sini. Saya habis masak singkong. Daripada sendirian di tenda, Iya, Pak. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan Jawa. Pak, emang ada yang lagi hajatan ya? Mas udah berapa lama di sini? 5 hari, Pak. Mas dengar azan? Enggak, Pak. Kalau azan aja nggak terdengar, mana mungkin suara gamelan dari desa terdengar? Sekarang saya justru khawatir. Khawatir gimana, Pak? Kalau ada gamelan begini, menurut kepercayaan kami, Mbah Rekso lagi ngunduh mantu. Biasanya, ada yang diambil. Saya takutnya teman sampean itu disukai penghuni tempat ini. Bulu kuduku berdiri. Mas, gimana? Temanmu sudah balik? Belum, Pak. Semalam tidurnya gimana? Saya belum tidur, Pak. Udah, kamu istirahat dulu. Nanti saya di atas bantu cari sama teman-teman. Baik, Pak. Tapi aku tidak bisa diam. Aku naik lagi ke jalur letter V di lereng Gunung Arjuno Welirang. Aku berdiri di titik terakhir Inok menghilang. Inok, 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 Inok. Kupanggil namanya berkali-kali. Inok. Tidak ada jawaban. Sore menjelang, tetap kosong. Inok, Inok, Inok. Akhirnya aku mencoba menghubungi teman-teman di bawah. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Tidak ada sinyal. Aku tetap menyalakan ponsel. Entah kenapa. Tiba-tiba, sinyal penuh. Tanpa pikir panjang, aku kirim pesan, meminta mereka segera naik. Kamu serius Inok hilang? Iya, cepat hubungi Sarnas. Bang, kita nggak bisa cuma nunggu. Kita harus naik ke atas, ke titik terakhir Inok hilang. Kabutnya masih tebal, jalurnya licin. Justru itu, kalau dia jatuh atau terjebak di celah, kita harus cari sekarang. Oke, kita naik bareng. Jangan ada yang misah. Langkah kami pelan. Tiba-tiba, kabut hitam naik dari arah lembah. Pekat, tidak biasa. Beberapa detik sebelumnya, langit masih terlihat. Loh, ini kok gelap banget? Tadi gak begini. Kumpul, pegangan tangan. Jangan sampai ada yang hilang lagi. Bang, lihat itu. Kabutnya cuma muter di sekitar kita. Ini nggak normal. Sumpah, ini nggak normal.
tenang. Fokus ke jalur. Jalan pelan-pelan. Kita turun aja dulu. Keesokan harinya di pos Kosar, orang tua Inok datang. Nak, Inok di mana? Bu, maafkan saya. Terakhir Inok bersama saya, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Tolong temukan anak saya. Hidup atau apapun keadaannya. Saya janji, Bu. Saya tidak akan pulang sebelum Inok ketemu.